Iya, salam jumpa untuk sahabat podcast di mana saja berada. Kita bersua lagi untuk podcast episode kali ini. Episode podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada seorang apa ya? Kalau mau dibilang diver ya, Bung Econ ya. Ada Bung Econ dari komunitas Ketapang Diving, iya, Manokwari tepatnya ya, Manokwari. yang akan berbagi informasi kepada kita, yang bakal sharing bagi untuk kita. Apa sih diving itu, kemudian apakah ada keistimewaan dari apa namanya seorang diver sendiri, terus mungkin nanti kita akan sedikit explore keindahan bawah laut alam Manokwari ya. Ya. Oke. Dan sahabat podcast di mana saja berada, pastikan masih tetap bersama kami. Kita langsung berbincang dengan tamu spesial kami, Bung Econ. Bung Econ ketua komunitas ya. Iya. Iya, salam jumpa dan terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan mengeksplor apa namanya bawah laut Manokwari yang lumayan indah ternyata, yang ada di Raja Ampat tapi kita juga punya gitu ya. Ya, benar. Iya, apa namanya bisa menyempatkan waktu hari ini untuk berbincang pada bersama dengan kami tepatnya ya. Oke, Bung Econ, mungkin sedikit apa namanya share ke kita terkait dengan komunitas Ketapang Diving ini, kemudian kapan berdirinya sih? Saya penasaran kok tiba-tiba ada apa para diver di Manokwari gitu. Silakan Bung Econ. Iya, Ketapang Diving ini berdiri pada awal kami berjalan pada saat masa Covid. Masa Covid 2020 berarti ya? Ya. Oh, berarti belum lama ya, kurang Ya. lebih 4 tahun, 4 tahunan Jadi gitu ya? kami, saya sendiri sebagai pendiri berinisiasi karena waktu saat itu kami diatur dengan aktivitas pada masa Covid. Saya pikir ini kalau kita ke kota kita beraktivitas tidak bisa. Ini harus ada aktivitas yang betul-betul anak-anak ini, pemuda di sini di daerah Kwawi itu ada punya aktivitas yang terus. Jadi mereka akhirnya tidak stres atau dengan situasi yang seperti begini. Ya, saya coba untuk mendorong, ayo kita menyelam. Jadi awal saya sendiri sebagai penyelam di situ di Kwawi. Oke. Nah, dengan Covid itu Covid ini ya saya mengambil hikmah dari Covid itu, positif dari Covid itu. Jadi dari apa namanya hikmah dari pandemi itu terciptalah komunitas Ketapang Diving ini ya. Iya, Ketapang Diving. Mengambil nama Ketapang apa karena memang apa namanya Bung Econ ini tinggal di daerah Kwawi dekat jembatan Ketapang atau dermaga Ketapang atau? Iya, jadi Ketapang itu saya ambil nama satu, memang salah satunya daerah itu daerah Ketapang yang sangat dikenal di Papua ya, tempat penyeberangan ke Mensinam. Artinya biar apa mudah diingat. Mudah gitu diingat. Ya? Okay. Nah, di situ saya juga mengambil filosofi Ketapang. Oke. Ketapang itu dari batang, daun, buah dia bisa berfungsi. Dan ketapang itu ada di pesisir Papua, ada selalu ada pohon ketapang. Di mana buahnya jatuh dia hanyut, dia akan tumbuh di situ. Jadi kami ketapang ini tidak hanya di satu tempat, kami akan seperti ketapang seperti itu, kami akan munculkan di mana saja. Kalau memang itu ada potensi, kami akan muncul di situ. Di mana ada ketapang, di situ kami akan ada juga. Seperti itu. Oke, jadi bermula dari apa namanya Bung Econ sendiri yang memang punya mimpi untuk bagaimana memperkenalkan dunia bawah laut itu ya dengan profesi diver ini sendiri ya untuk anak-anak Papua. Oke, Bung Econ sendiri belajar apa namanya diving pertama kali kapan nih kalau boleh tahu? Saya STM kelas 2 saya sudah diver. STM kelas 2 tahun berapa tuh Bung? Itu saya lulus tahun 96. 96. Ya, jadi 95 saya sudah menyelam. Oke, belajar otodidak atau? Saya dari baca dulu nih. Jadi saya ada perjalanan saya waktu itu ada berlibur ke Semarang, terus saya bertemu satu diver di atas kapal. Terjadilah komunikasi di situ. Dan dia banyak bercerita terkait laut dan itu membuat saya, wah ini saya harus tertarik pada akhirnya. Ya, tertarik. Bagaimana saya juga harus menjadi seorang diver ini. Dan saya lahir dan besar di daerah pesisir di Pantai Besji.
Jadi bermula dari anak pantai gitu, Ya. yang memang sudah suka apa namanya, Laut. sudah suka laut, Ya. sudah suka cinta dengan suasana laut Ya, gitu ya. seperti Oke, itu. Kalau boleh tahu, Bung Econ, kita apa namanya explore lebih jauh lagi nih dunia diving ini ya, Ya. dunia menyelam ini gitu ya. Untuk apa namanya kita bisa menjadi seorang diver, katakan seperti itu. Apa namanya, apakah kita butuh waktu khusus untuk latihan, kemudian kalau kita ingin bergabung itu apa saja yang perlu kita persiapkan selain mental kita nih, karena kan tidak semua orang itu bisa punya kemampuan untuk menyelam gitu ya. Tentunya harus ada apa namanya tahapan-tahapan pelatihan. Betul. Itu seperti apa? Jadi awal yang jelas kesehatan ya, kesehatan itu sangat penting. Kita seorang penyelam, kita harus tahu ketika kita menjadi seorang penyelam, seorang diver, ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa sama sekali untuk dia melakukan penyelaman. Nah itu dia, Ya. mungkin bisa di-share untuk Seperti kita. asma itu tidak bisa, atau jantungan ya, itu tidak bisa. Oke. Jadi itu kami selalu menghindari itu. Itu yang sangat-sangat berbahaya sekali. Oke. Karena saya punya pengalaman ketika saya pernah memberikan sedikit pengenalan alat kepada salah satu teman yang dia tidak terbuka buat saya, jujur buat saya kalau dia itu asma. Oke. Terus pertama saya sudah katakan buat dia punya riwayat ini, dia bilang aman semua. Oke. Ini saking penasarannya dengan dunia diving itu ya. Oke. Kadang orang penasaran, dia menyembunyikan itu apa yang sebenarnya fatal sekali buat melakukan penyelaman. Terus pas saat saya melakukan pengenalan alat, teorinya sudah, pas kami mau turun, saya melihat trouble terus di dia bilang, sedangkan yang ada 2 teman, yang satu aman-aman saja, tapi yang dia ini saya bilang trouble kenapa ini? Naik terus naik, saya bilang kok bisa jujur sama saya? Kau punya riwayat sakit apa? Dia masih diam, belum terbuka. Terus saya coba lagi, oke mungkin kamu kurang tenang seperti itu, masih panik. Ya, sama lagi, dan akhirnya dia jujur, saya asma. Berarti saya minta maaf, saya tidak bisa paksakan kau untuk harus menyelam, karena ini fatal sekali, dan itu akan membuat saya juga fatal ketika terjadi apa-apa dengan kamu. Dulu oke, akhirnya dia mengerti. Nah, ini pengalaman yang buat saya menjadi seorang penyelam betul-betul harus modal sehat gitu modal ya. sehat. Dua penyakit kronis ini tidak boleh ada gitu Ya, ya. Jantung itu. dan juga asma. Ya. Terus ada satu penyakit yang anemia ya. Anemia. Ya, itu juga itu tidak bisa, dan saya sangat tidak direkomended sekali gitu ya. Jadi kalau kita yang memang asma, contoh nih saya karena kebetulan asma, jadi tidak bisa sama sekali untuk diving gitu ya. Tapi kalau sekedar snorkeling boleh. Boleh ya. Ya. Itu snorkeling boleh karena kami tidak mendapat tekanan. Oke. Itu Seperti perbedaan. Iya. Kalau snorkeling kita di atas permukaan air kan, sedangkan diving kita mendapat satu tekanan. Setiap 1 meter kita mendapat satu tekanan. Ada beberapa tekanan yang kita dapat terus. Seperti itu, sehingga kita akan memacu kita untuk bernapas lebih cepat. Kalau jantungan dia akan memompa jantung lebih cepat bernapas, akhirnya kita bisa fatal di situ. Ya. Ketika oksigen kurang, kita akan fatal di situ. Ya. Baik, berarti modal untuk menjadi seorang diver kita pertama kesehatan terutama. Selain kesehatan apalagi? Selain kesehatan, dia betul-betul tidak memiliki satu riwayat trauma. Ya, trauma, fobia masuk tidak? Ya, seperti termasuk itu ya. Ketakutan gitu ya. Ya, ketakutan yang berlebihan. Kan? Ya. Nah, itu. Saya punya pengalaman kemarin tapi buat saya trauma itu bisa diatasi dengan cara atau dengan siapa yang menangani itu. Saya punya pengalaman kemarin waktu saya 2 bulan di Jakarta. Saya juga sebagai murid sebenarnya pada saat itu waktu mengambil lisensi pengelasan dalam air, saya berhadapan dengan satu teman yang betul-betul dia punya trauma tenggelam.
Oke, artinya mungkin sudah pernah mengalami itu menjadi traumatik gitu ya. Tetapi saya melihat trauma itu bisa diatasi ketika dia berhadapan dengan siapa yang yang menjadi mentornya dia. Kalau mentornya dia tidak bisa membaca psikologi dia, ya itu tidak akan pernah berhasil. Dia tidak pernah keluar dari trauma itu. Tapi akhirnya pada saat itu mentornya serahkan itu ke saya, dan saya coba untuk membantu teman ini sampai akhirnya dia bisa berhasil keluar dari melawan itu ya, dia punya trauma itu, dan akhirnya dia menyelam seperti bisa itu ya. Itu waktu itu pola pendekatannya gimana tuh, jadi penasaran. Ya, secara psikologi itu penting sekali ya buat jadi ada karakter atau karakter instruktur yang berbeda-beda. Kadang dia tidak. Jadi ini lebih kepada bagaimana membangun komunikasi, bagaimana bisa membangun chemistry antara instruktur atau mentor dengan yang mau dilatih murid gitu ya. Baik. Karena saya lihat juga ya ada instruktur yang hanya mencari finansial, bisnis, memikirkan bisnis lebih daripada edukasi yang harus dia jadi prioritas kan seperti itu. Nah, ini yang saya melihat itu, dan disitulah saya mau untuk kalau instruktur seperti ini tidak akan pernah berhasil. Saya langsung berhadapan dengan instruktur, saya bilang saya coba untuk menangani dia, dan akhirnya dia berhasil ya. Baik. Selain beberapa poin tadi yang sudah Bung Echon sampaikan, apa ada hal lain lagi yang betul-betul harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan, saya ingin belajar diving nih? Iya. Kalau mau jadi intinya bahwa penyelam itu jangan jadi penyelam yang pemberani. Kenapa harus seperti itu? Jadi jadilah penyelam yang penakut. Oh begitu. Iya. Ada alasannya? Iya ada. Karena kadang kita berani, kita melakukan penyelaman sendiri. Oke. Yang aturannya tidak boleh, setiap penyelaman tidak boleh dilakukan satu orang. Harus minimal 2 orang. Ya, minimal 2. Makanya ini kan selalu terjadi kan. Ada yang rasa aman semua saya menyelam sendiri, itu salah. Terus ada batas-batas penyelaman, ada aturan-aturan penyelaman, ada grafiknya semua. Nah itu yang ingin nanti akan kita bahas lagi nih. Ini yang kadang buat saya jadilah seorang penyelam yang penakut. Penakut gitu ya, itu alasannya kenapa dikatakan seperti itu. Yang kita melakukan penyelaman sama seperti kita masuk ke planet lain. Kita ini tamu. Ya kalau ibarat tamu kita masuk ke orang punya rumah tidak sembarang kan, tidak asal. Tidak asal ini aja ya, main harus masuk tahu, aja. Kata orang awam jangan asal seruduk gitu. Asal masuk tanpa permisi. Seberani-beraninya kamu ketika kamu masuk di rumah orang, kamu harus tahu aturan di dalam rumah itu kan. Makanya itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di Ketapang Diving. Jangan selalu menganggap kamu punya diri hebat, tapi harus tetap paham bahwa kamu masuk ke planet lain ini. Kamu adalah tamu. Planet kamu adalah di darat. Ini planetnya yang lain punya, seperti itu, yang planet yang berbeda. Jadi Bung Echon, ketika kita merasa bahwa secara physically, kesehatan juga ya, secara healthy kita udah nih, sudah ready. Artinya sudah ada modal gitu ya. Artinya kita udah siap secara fisik dan secara psikis gitu ya. Kita udah siap untuk memilih, saya memilih mengambil keputusan untuk belajar diving. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu dipersiapkan? Satu jelas itu mental, terus yang kedua bisa memahami atau cepat untuk menangkap peralatan fungsi-fungsi alat ya. Fungsi-fungsi alat ya. Karena kita akan melakukan penyelaman dengan menggunakan alat. Napas kita ada di dalam tabung oksigen. Ya.
Berat nggak sih? Saya kadang-kadang kalau ngelihat orang nyelam itu yang di belakang apa tulang belakang itu. Ya, tabung itu ya. itu berat tidak? Ya, kalau tabung itu memang kalau dia belum di air dia akan berat. Terasa berat. Tapi ketika dia sudah tercelup di air, kita sudah tidak merasakan kalau ada tabung di belakang. Ada beban di belakang gitu ya. Seperti itu. Jadi pertama kita mau menjadi seorang penyelam, kita harus paham ya aturan-aturan seperti itu. Jadi kita jadi penyelam yang betul-betul taat akan aturan. Jadi tidak sembarang kita mau jadi penyelam ya sudah jadi penyelam terus. Enggak, saya selalu tekankan buat teman-teman di Ketapang Dive. Kamu menyelam, kamu tahu aturan-aturan, grafik turunnya, grafik naiknya, kamu harus paham itu. Bukan karena punya modal, saya punya scuba nih, terus tinggal cari tabung gas, ayo teman-teman kita turun gitu. Tidak seperti itu jalan ceritanya ya. Tidak seperti itu. Baik, berarti kita harus selain kesehatan, kemudian mental juga kita persiapkan ya secara psikis. Kemudian kita paham dan betul-betul harus mengenal dan mempelajari segala macam perlengkapan peralatan yang akan kita gunakan untuk menyelam gitu ya. Artinya atribut penyelam itu kita betul-betul tahu fungsinya. Kemudian kita tahu kegunaannya. Setelah itu kita latihan. Nah, pengalaman Bung Echon selama ini dengan teman-teman yang ada di Ketapang diving ini kan juga melakukan pelatihan untuk ini ya, proses penyelaman ya. Tentunya untuk pemula, kemudian di atasnya pemula. Itu apa ada tahapan-tahapannya? Kemudian itu seperti apa? Iya, jadi untuk kami di Ketapang sendiri sudah tahapan-tahapan pelatihan itu kami di Ketapang sudah masuk dalam kategori penyelam prof ya. Jadi dikatakan penyelam prof ketika dia sudah memiliki lisensi. Ya, lisensi untuk melakukan penyelaman bukan di Indonesia. Jadi ini jadi ada agen atau yang mengeluarkan lisensi itu ada yang internasional, ada yang nasional. Kalau nasional itu kita di Indonesia ini kita POSI ya. POSI dia lebih kepada sport. Ya kan dia ada di dalam KONI. Ya, dalam KONI. Ya, itu lebih ke sport. Tapi kalau kami di Ketapang kami di SSI. Ya, Scuba School International dan kami sudah memiliki lisen. 10 anak sudah memiliki lisen yang sudah masuk dalam kategori profesional. Jadi untuk open water sendiri ada 5 orang, advance itu ada 4 orang, rescue ada 3 orang. Sedangkan saya sendiri ada di Dive Master. Tuhan sayang tanggal 26 saya ambil instruktur. Wow, luar biasa ya. Artinya tahapan-tahapan itu ada. Tentunya kita ketika memegang satu lisensi, apalagi pemula nih. Cerita pemula itu batasan untuk kita diving juga pasti ada ya. Berapa meter kedalamannya. Kemudian untuk yang tadi klaster-klaster yang disebutkan oleh Bung Echon tadi ada 3 klaster di luar dari instruktur ya. Kalau instruktur kan itu sudah high class gitu ya. Dia ibaratnya sudah petik bintang dia. Untuk seberapa jauh untuk mengeksplor kedalaman bawah laut itu sendiri. Kemudian Bung Echon untuk mendapatkan lisensi ini sendiri, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus selain mungkin kita belajar dulu dari dasar gitu ya? Jadi untuk memiliki lisensi ini kami sebenarnya kembali lagi surat kesehatan seperti itu. Kalau yang bersangkutan itu kami tidak tahu dia atau latar belakangnya kita, kami akan minta surat keterangan dari orang tua. Seperti itu. Terus yang berikut ya saya cuma minta untuk kesediaan kamu punya waktu. Kalau untuk kami Ketapang kami memberikan lisen buat anak-anak itu, saya cuma minta komitmen mereka mau untuk tetap bekerja untuk laut. Karena kami di Ketapang sendiri ya maaf kata latar belakang teman-teman penyelam hari ini yang putus sekolah, pengangguran seperti itu yang saya kumpul. Yang ada dalam komunitas Ketapang Diving ini ya. Hari ini saya kumpul mereka. Jadi artinya ada kegiatan positif yang dilakukan itu. Jadi yang saya lakukan jelas itu yang jadi prioritas saya. Jadi saya melakukan sesuatu harus berdampak.
atau berdampak bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi berdampak pada masyarakat. Mungkin masalah mengurangi angka pengangguran, terus kriminalitas juga gitu ya, karena salah kan ada satu aktivitas yang positif gitu ya. Jadi anak-anak tidak bergaul sembarangan, sehingga mereka punya aktivitas positif yang bisa memberikan dampak positif tentunya ya. Memberikan dampak positif, skill ya. Kita menyiapkan SDM untuk laut ya. Untuk laut. Seperti itu. Nah sekarang nih kan kita tadi sudah explore tuh ya, bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita memilih bahwa saya ingin menjadi seorang diver seperti itu. Kemudian tahapan-tahapannya juga tadi sudah Bung Econ sampaikan bagaimana kita bisa belajar diving yang paling skala prioritas adalah kesehatan ya. Harus betul-betul mempersiapkan kesehatan mental, jiwa dan raga gitu. Oke, Bung Econ, ketika kita sudah melakukan aktivitas latihan diving dan kita sudah mengikuti dia punya proses seperti itu, kemudian lisensi kita sudah dapat dari awal ya. Tidak usah yang sampai hike-hike-nya itu, yang open water ya. Open waternya itu kita udah punya nih. Nah, mungkin bisa dieksplor sejauh ini sepanjang pengalaman Bung Econ sendiri kurang lebih 4 tahun ya dari mulai terbentuknya komunitas ini sampai dengan saat ini, aktivitas bawah laut seperti apa yang menurut Bung Econ yang kita punya nih khususnya di Manokwari nih yang ternyata bisa kita jadikan sebuah primadona nih. Wah, kita punya ada gitu. Dan ini sangat indah sekali dan tidak ada di tempat lain di Papua Barat. Jadi, mungkin ada tapi mungkin kita punya lebih unik. Silakan. Jadi ada hamparan akar bahar. Sepanjang kurang lebih 100 meter. Wow, 100 meter lumayan luas gitu ya. Jadi dia panjangnya 100 meter, di kedalaman 17 meter. Kedalaman 17 meter. Ini biasanya ada di kedalaman berapa meter? Lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Jadi itu hamparan akar bahar itu tidak satu jenis, dia ada 3 jenis. Yang putih, yang hitam, yang merah. Terus ada yang bentuk, ada yang bercabang, ada yang bentuk lurus saja seperti itu. Jadi saya bilang ini hal yang sangat unik ya. Ini kekayaan ini. Betul. Ini potensi yang bisa kita jual sebenarnya. Dan itu saya berapa kali bawa orang masuk situ, wah mereka sangat kaget kalau itu akar bahar bisa sampai sebanyak itu seperti itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua itu di Manokwari salah satu, dan itu ada di dalam kota. Di dalam kota. Iya. Artinya akses untuk ke situ tidak jauh-jauh amat gitu ya. Tidak, kalau misalnya dia tinggal di Swiss Bell, dia mau ke sana tidak sampai 30 menit, tidak sampai 15 menit. Paling dia nanti lamanya hanya untuk persiapan peralatan aja. Baik. Seperti itu. Dan dia ada dalam kota. Selain itu? Yang itu yang pertama, yang kedua labirin, kita punya labirin kan. Kita punya labirin juga ada dalam kota. Luar biasa. Yang ketiga kita punya Shark Point. Jadi di situ kita bisa lihat hiu. Kita bisa lihat sekulin ikan. Kita lihat tutupan karang yang luar biasa. Itu kita punya. Tapi biasanya yang jadi incaran para diver-diver luar negeri nih ya, untuk spot-spot diving itu kan bangkai-bangkai pesawat, bangkai-bangkai kapal. Betul. Apakah kita juga punya shipwreck? Iya, kita punya shipwreck. Kita punya, kalau di dalam kota sini ada Sinua Maru, ada Karnaubah, ada Pillbox, ada Cross, ada WW. Ada satu lagi yang sedang saya masih explore belum dapat nih. Itu ada kapal Jepang yang di kisaran 29 sampai 30 meter. Saya belum dapat sampai saat ini. Saya masih terus explore terus tuh. Dan itu kapalnya utuh. Kapalnya utuh itu. Ya. Kalau shipwreck beberapa tadi ada di antaranya ada pesawat. Ada. Karnaubah itu pesawat. Karnaubah pesawat. Pesawat dari mana nih? Itu pesawat itu milik perusahaan Johnson & Johnson Amerika. Pesawat Amerika. Itu pesawat pertama yang digunakan oleh perusahaan itu untuk melakukan eksplor bahan baku. Untuk perusahaannya. Jadi dia eksplor di daerah Papua. Bahan bakunya dieksplor di daerah Papua. Karena daerah Brazil habis, mereka masuk ke daerah Papua untuk eksplor. Dan itu pesawat pertamanya dia. Pesawat pertama ya. Dan itu bangkainya ada di sini, ada gitu, di dalam kota gitu. Ada di dalam teluk ini. Di dalam teluk ya. Luar biasa. Artinya dengan
kita belajar menyelam, kita juga bisa belajar menyelami isi bawah laut kita yang ternyata indah. Selain kita punya akar bahar tadi, hamparan akar bahar kurang lebih 100 meter itu luasannya ya. Kemudian terumbu karang yang juga ternyata selain nomor 2 di Indonesia yang indah milik Raja Ampat, ada juga di Manokwari. Bagaimana dengan habitat spesies ikannya? Spesies kita punya wobegong. Wobegong itu itu salah satu primadona. Iya, yang juga jadi incaran diver asing kan, seperti itu. Wobegong, kami punya walking star atau kalabia, itu juga salah satu incaran itu mereka. Kami punya Mandarin fish. Mandarin fish ini kan salah satu biota ikan yang juga dicari oleh para penyelam-penyelam. Kami punya di Manokwari sini ya. Ini tidak kalah, Manokwari tidak kalah juga. Punya berapa primadona yang ada di Manokwari. Artinya ketika kita memutuskan belajar diving, hello, kita juga punya spot nih. Nanti kalau mau dikawal boleh sama Bung Econ. Boleh lah, gitu ya. Boleh ya. Oke, Bung Econ, mungkin the last yang ingin disampaikan untuk teman-teman podcast kita yang hari ini menonton siaran podcast kita nih terkait dengan aktivitas komunitas Ketapang Diving sendiri, kemudian sekaligus hasil eksplorasi bawah laut yang tadi sebagian sudah disampaikan ya. Sekalian kita langsung closing statement nih, silakan. Iya, jadi keindahan Manokwari ini sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain. Keunikan Raja Ampat, ada perbedaan keunikan di Manokwari. Yang tidak ada di sana ada di sini gitu ya. Manokwari punya geodive. Raja Ampat tidak punya geodive. Triton punya karang dan pantai indah, tapi tidak punya geodive. Peninggalan prasejarah. Manokwari punya. Itulah keunikan-keunikan yang ada. Dan keunikan yang ada di Manokwari belum semua kami munculkan. Dan sudah mulai terdengar dan sudah mulai banyak penyelam yang datang. Terakhir buat saya bangga ketika mengantar petinggi Jepang, Toyota Jepang, untuk melihat peninggalan Jepang. Karena shipwreck yang ada di Manokwari semua peninggalan Jepang. Dan Shinwa Maru salah satu shipwreck terbesar untuk Indonesia Timur. Ada di Manokwari. Shipwreck terbesar untuk Indonesia Timur ya, ada di Manokwari ya, spotnya luar biasa. Ini salah satu unggulan sebenarnya untuk penyelam-penyelam, banyak penyelam, ada penyelam cave atau goa, ada penyelam deep, ada penyelam shipwreck, ada kategori-kategori penyelam. Jadi kalau penyelam yang lebih ke geodive atau shipwreck mereka akan datang. Dan ini kita belum mengangkat ini karena ini sangat besar. Potensinya sangat besar ya. Kami punya sebenarnya primadona untuk shipwreck ya. Untuk Indonesia Timur terbesar. Terbesar ada di Manokwari ya. Seperti luar itu. Biasa. Oke, baik Bung Econ, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berbincang dengan kita, sedikit memperkenalkan dunia diving, bahkan sedikit memberikan hasil ekspansi bawah laut ya. Kalau mau dibilang ya, ekspansi bawah laut ini ternyata kita Manokwari, kalau yang suka geodive, yuk kemari ke Manokwari, Papua Barat gitu ya. Ada teman-teman Ketapang Diving yang akan ready untuk siap membantu menjadi tour guide di sana. Karena teman-teman di Ketapang Diving semua sudah punya lisensi yang memang safe, artinya betul-betul bisa profesional lah ya dalam menjalankan profesi ini ya, tugas ini. Oke, sekali lagi Bung Econ, terima kasih, sukses untuk program-program divingnya dan juga ekspansi bawah lautnya, eksplorasinya. Terima kasih. Dan terima kasih sudah hadir dan memperkenalkan sedikit apa yang kita punya, ternyata luar biasa indah. Baik sahabat podcast di mana saja berada, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Bung Econ, seorang diver dari Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang sudah sedikit berbagi tentang dunia diving seperti apa dan keindahan bawah laut yang ada di Manokwari, Papua Barat itu seperti apa. Nantikan kami dengan perbincangan-perbincangan menarik lainnya di podcast RRI Manokwari. Sampai jumpa. Tahu tidak, itu semua tidak terencana.